Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Jangan Membuka Celah. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terangilah langkah kehidupan kami dengan terang firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu cerita lama yang sampai hari ini sangat memberkati saya. Cerita itu mengisahkan tentang angin dan monyet. Alkisah, berkumpullah 4 angin, yaitu angin topan, angin badai, angin tornado, dan angin sepoi-sepoi. Kemudian berkatalah angin topan kepada semua angin, marilah kita mengadu kekuatan, siapa sesungguhnya yang paling kuat di antara kita. Akhirnya mereka semua setuju. Kebetulan pada saat itu ada seekor monyet yang sedang memanjat pohon kelapa. Maka angin badai berkata kepada mereka, siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu, dialah yang paling kuat. Akhirnya semua setuju juga. Mulailah angin badai meniup monyet itu dengan sangat kuat. Tetapi monyet itu juga berpegangan dengan sangat kuat pada batang pohon kelapa, sehingga dia tidak jatuh. Lalu angin topan bertiup sekencang-kencangnya, tapi si monyet juga berpegangan erat di batang pohon kelapa itu dan tidak jatuh juga. Giliran angin tornado, dia bertiup berputar-putar, tapi tetap saja si monyet tidak jatuh. Kemudian giliran angin sepoi-sepoi meniup dengan pelan ubun-ubunnya dan matanya. Ternyata hal itu membuat sejuk si monyet. Karena keenakan, si monyet mulai mengantuk dan melepaskan pegangannya, dan terjatuhlah si monyet dari atas pohon kelapa. Saudaraku, banyak orang Kristen kuat dan bertahan ketika badai masalah, kesusahan, penderitaan, dan juga angin persoalan menerpa dengan kuatnya. Sebab mereka berpegang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika angin kenikmatan meniupnya, banyak orang jatuh. Ketika hidup kita mulai diberkati Tuhan, keuangan lancar, keluarga mengalami pemulihan dan keharmonisan, karir dan pekerjaan juga mengalami peningkatan. Intinya kita berkelimpahan berkat Tuhan dan kenikmatan hidup itu kita alami. Saudaraku, berhati-hatilah. Sekali lagi, berhati-hatilah. Jangan kita membuka celah bagi dosa. Jangan kita terlena dan terbuai dengan keadaan. Hal itu bisa membuat pegangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus terlepas. Ketika kita mulai senang dipuji, haus akan penghargaan, dan haus akan penghormatan, celah kesombongan mulai merasuki kita. Hal itu sering membuat kita lengah dan terjebak dalam perangkapnya iblis. Celah dosa itu dimulai dari hal-hal yang kita anggap kecil, saudaraku. Karena banyak anak-anak Tuhan jatuh bukan karena persoalan besar, tetapi justru dimulai dari hal-hal yang kecil. Untuk itu, seperti yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah kita beri kesempatan kepada iblis, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sadar bahwa kami ini lemah dan kami membutuhkan Tuhan agar kami terhindar dari si jahat. Lindungilah kami ya Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.